Hiji. Aisyah berdiri di teras rumah sederhana mereka di pinggiran kampung Bandung, tangannya gemetar saat mengikat tali bendera pelangi yang baru saja dibeli bersama Rina kemarin malam. Lihat tuh, dua perempuan abnormal lagi pamer dosa mereka di depan rumah, teriak Pak dari seberang jalan, diikuti gelak tawa sinis dari ibu-ibu yang berkumpul di warung depan. Rina memegang tangan Aisyah erat, suaranya pelan tapi tegas, "Kita tidak salah, sayang. Ini rumah kita, ini hidup kita." Tapi di dada Aisyah, kata-kata itu seperti batu besar yang menekan. Baru saja pagi tadi ibunya menelepon dari desa asal di Garut, suaranya penuh tangis, "Kamu harus pulang sekarang juga, Aisyah. Ada pria baik-baik yang sudah siap menikahimu. Jangan bikin malu keluarga karena hidup dengan perempuan itu." Aisyah menutup mata, mengingat bagaimana ia dan Rina bertemu 3 tahun lalu di kampus, saat Rina membantu dia melewati hari-hari sulit setelah ayahnya meninggal. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh rahasia, tapi sekarang setelah memutuskan untuk terbuka sedikit demi kedamaian batin, semuanya berubah menjadi neraka. Malam itu, di dapur kecil, Rina memasak nasi goreng sederhana sambil bercerita tentang mimpi mereka membuka toko kain kecil di kota, tapi Aisyah hanya diam. Pikirannya dipenuhi wajah ibunya yang kecewa dan doa-doa yang selalu dicapkan untuk menyelamatkan anak perempuannya dari iblis. Esok paginya, ejekan semakin menjadi. Anak-anak kampung melempar batu kecil ke pagar, suami tetangga mulai menghindari menyapa mereka saat lewat di jalan setapak. Aisyah merasa seperti orang asing di tempat sendiri. Ia duduk di teras, memandang bendera pelangi yang berkibar pelan di angin pagi, bertanya dalam hati apakah cinta ini benar-benar layak untuk semua penderitaan ini. Rina mendekat, memeluknya dari belakang. "Kita kuat, Aisyah. Ingat, kita sudah janji untuk saling jaga." Tapi Aisyah tahu, janji itu mulai retak karena telepon ibunya yang semakin sering, dan desas-desus yang menyebar ke seluruh keluarga besar. Di kampung ini, di mana masjid selalu ramai dan adat istiadat masih kuat, dua perempuan yang hidup bersama tanpa suami dianggap kutukan. Aisyah mulai meragukan segalanya, apakah ia egois karena memilih Rina, atau justru ia sudah terlalu lama bohong pada diri sendiri. Sore harinya, seorang tetangga dekat, Bu Siti, datang ke pagar dengan wajah cemberut. "Kalian bikin kampung ini malu, Aisyah. Pikirkan orang tua kalian." Aisyah hanya bisa menunduk, air mata hampir jatuh, sementara Rina berdiri tegar di sampingnya, tapi Aisyah tahu di dalam hati Rina juga sakit. Malam semakin larut, Aisyah berbaring di samping Rina, memandang langit-langit kamar yang gelap, pikirannya berputar tentang pilihan yang harus diambil. Apakah ia harus menyerah demi keluarga, atau bertahan demi cinta yang selama ini memberinya kekuatan? Tekanan mulai menumpuk seperti awan badai yang perlahan mendekat. Pagi berikutnya, Aisyah terbangun dengan suara telepon yang berdering keras. Ibunya lagi, kali ini suaranya lebih tegas, "Kamu harus putus dengan perempuan itu, Aisyah. Saudara laki-lakimu, Andi, sudah tahu semuanya dan dia bilang akan datang ke Bandung minggu depan untuk membawamu pulang. Jangan bikin kami kehilangan muka di desa." Aisyah mematikan ponsel, tangannya dingin. Rina yang baru bangun melihat wajahnya pucat, langsung memeluknya, apalagi yang mereka katakan. Aisyah menceritakan semuanya, suaranya pecah. Rina diam lama lalu berkata, "Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan halangi. Tapi ingat, aku juga punya keluarga yang sudah menolakku sejak dulu." Lasbat pun datang ke pikiran Aisyah, saat pertama kali Rina bercerita tentang bagaimana orang tuanya mengusirnya setelah mengetahui ia suka perempuan, bagaimana Rina harus kerja keras sendirian di kota besar. Cinta mereka lahir dari kesepian yang sama, tapi sekarang kesepian itu kembali menghantui. Siang itu, Andi benar-benar datang, saudara laki-laki Aisyah yang selalu dianggap pahlawan keluarga.
Ia mengetuk pintu dengan keras. "Buka, Aisyah. Kamu bikin ibu sakit parah karena ulahmu ini." Rina membuka pintu, berdiri tegar, tapi Andi mendorongnya pelan. "Kamu yang merusak adikku. Pergi dari sini." Aisyah menarik Andi ke dalam, air matanya jatuh. "Kak, ini hidupku. Aku mencintai Rina." Andi tertawa sinis. "Cinta? Ini dosa, Aisyah. Di kampung orang sudah mulai bicara. Kalau kamu tidak pulang dan menikah, ibu bisa kena stroke." Kata-kata itu seperti tamparan. Malam harinya, Aisyah dan Rina duduk di ruang tamu, cahaya lampu temaram. Rina memegang tangan Aisyah. "Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut kamu menyesal selamanya karena keluarga." Aisyah merasa terbelah dua, satu sisi ingin lari ke pelukan Rina selamanya, sisi lain merasa bersalah pada ibu yang dulu mengasuhnya sendirian setelah ayah meninggal. Konflik batin ini membuatnya sulit tidur. Keesokan harinya, desas-desus semakin menyebar. Bu Siti, yang dulu ramah, sekarang menyebarkan kabar bahwa rumah mereka adalah rumah setan. Anak muda kampung mulai lewat sambil berbisik lesbian dengan nada jijik. Aisyah pergi ke pasar sendirian, tapi semua mata menatapnya seperti penjahat. Di rumah, ia menangis di pelukan Rina. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Rina mengusap air matanya. "Kita hadapi bersama. Tapi kalau kamu pilih keluarga, aku akan mengerti." Pilihan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati. Di tengah malam, Aisyah berdoa dalam hati, memohon petunjuk, tapi jawaban yang datang hanya kesunyian dan rasa takut yang semakin besar. Tekanan keluarga dan masyarakat mulai menggerogoti ondasi cinta mereka, membuat setiap keputusan terasa berat seperti beban dunia. Minggu berlalu dengan siksaan yang tak kunjung usai. Andi tidak hanya datang sekali, ia menelepon setiap hari, mengancam akan membawa polisi jika skandal ini terus berlanjut. "Kamu ingatkan, agama kita melarang ini," katanya dengan suara dingin. Aisyah merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Rina mencoba kuat, bekerja dari rumah sebagai desainer kain, tapi pesanan pelanggan mulai berkurang setelah rumor menyebar ke pasar. Suatu sore, teman lama Aisyah dari sekolah, Lina, datang berkunjung dengan senyum palsu. "Aku dengar kabar buruk, Aisyah. Kamu benar-benar hidup seperti itu." Aisyah mencoba menjelaskan, tapi Lina memotong. "Kamu harus sadar, ini memalukan. Aku sudah bilang ke ibumu. Itu pengkhianatan pertama yang menyakitkan." Lina yang dulu dianggap sahabat, sekarang menjadi sumber desas-desus baru. Malam itu, Aisyah konfrontasi Rina. "Mungkin kita memang salah, Rin. Lihat apa yang kita alami." Rina berdiri, matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu pikir begitu, pergi saja. Tapi jangan bohong pada dirimu sendiri." Pertengkaran pertama mereka pecah, penuh air mata dan kata-kata yang tak seharusnya dicapkan. Aisyah keluar rumah, berjalan sendirian di jalan kampung yang gelap, merenung tentang masa kecilnya, tentang doa ibunya yang selalu meminta cucu laki-laki. Apakah ia harus mengorbankan kebahagiaan demi harapan keluarga? Kembali ke rumah, Rina sudah menunggu di teras. "Makan aku. Aku takut kehilanganmu." Mereka berpelukan lama, tapi luka di hati tetap ada. Esok pagi, Andi datang lagi dengan ibu mereka yang sudah tua. Ibu menangis di depan pintu. "Pulanglah, Nak. Jangan bikin aku mati menyesal." Aisyah hampir menyerah, tapi Rina memegang tangannya di belakang, memberi kekuatan. Diam-diam, konfrontasi itu berakhir dengan ibu pergi sambil mengutuk, "Kamu sudah bukan anakku lagi kalau begini." Aisyah runtuh, menangis sepanjang malam. Rina hanya bisa memeluk, tapi ia sendiri mulai ragu apakah cinta mereka layak untuk semua air mata ini. Di kampung, ejekan berubah menjadi boikot total. Tidak ada yang mau berjualan dengan mereka, bahkan tukang sayur melewati rumah tanpa berhenti.
Aisyah merasa dunia semakin sempit, pilihan benar salah semakin kabur. Apakah ia harus mengkhianati Rina demi keluarga, atau mengkhianati keluarga demi cinta? Konflik ini membuatnya tidur gelisah, mimpi buruk tentang banjir yang akan datang tanpa ia sadari bahwa badai nyata sudah mendekat. Hujan mulai turun deras selama 2 hari berturut-turut, tapi Aisyah dan Rina tidak tahu bahwa ini pertanda banjir bandang dari gunung. Di rumah, ketegangan masih tinggi. Aisyah menerima pesan dari Andi, "Kamu punya waktu sampai akhir minggu untuk pulang, atau kami anggap kamu sudah mati bagi kami." Rina melihat pesan itu, matanya penuh luka. "Pilih saja, Aisyah. Aku tidak mau jadi beban." Aisyah menangis, "Aku tidak bisa pilih, Rin. Kalian semua bagian dari hidupku." Mereka berdebat lagi, kali ini lebih dalam tentang moral dan agama. Rina berkata, "Aku juga Muslim, tapi Tuhan menciptakan aku begini. Kenapa harus disembunyikan?" Aisyah ragu, ingat ceramah di masjid yang selalu mengutuk perbuatan kaum Nabi Lut. Pengkhianatan Lina semakin terasa ketika Lina menelepon, "Aku lakukan ini demi kebaikanmu, Aisyah. Keluar dari dosa itu." Aisyah mematikan telepon, merasa dikhianati oleh semua orang kecuali Rina. Di tengah hujan yang semakin deras, mereka memutuskan untuk membersihkan rumah, mengangkat barang-barang ke tempat tinggi karena air mulai naik di jalan. Tetangga lain sibuk sendiri, tidak ada yang mau minta bantu dari kedua perempuan itu. Malam harinya, badai semakin kuat, angin menderu, listrik padam. Aisyah dan Rina duduk di lantai atas, memegang tangan, berdoa. "Kalau kita selamat, aku janji akan lebih kuat," bisik Rina. Aisyah mengangguk, tapi hatinya masih terbelah. Pagi harinya, banjir benar-benar datang. Air naik cepat, rumah-rumah rendah mulai terendam. Teriakan tetangga terdengar dari jauh. Aisyah melihat keluar jendela, rumah Bu Siti sudah setengah tenggelam. Rina berkata, "Kita harus bantu mereka." Aisyah ragu sejenak, mengingat semua ejekan, tapi kemudian mengangguk. Mereka membuka pintu, memanggil orang-orang untuk naik ke rumah mereka yang lebih tinggi. Pertama kali, tidak ada yang datang, tapi saat air semakin tinggi, Pak Ret yang dulu paling keras mengejek akhirnya datang membawa anaknya, "Tolong. Kami mohon." Aisyah dan Rina membuka pintu lebar, tanpa kata-kata dendam. Itu awal dari malam yang panjang penuh pengorbanan. Banjir semakin ganas, air mencapai dada di jalan utama. Rumah Aisyah dan Rina menjadi satu-satunya tempat aman karena letaknya lebih tinggi dan mereka sudah mempersiapkan tali dan perahu kecil darurat. Bu Siti datang sambil menangis, "Makan kami. Tolong selamatkan suamiku." Rina langsung turun membantu, meski air dingin menusuk tulang. Aisyah mengikuti, hatinya campur aduk antara marah dan iba. Mereka menarik orang demi orang naik ke teras, memberi selimut, air minum, dan makanan yang tersisa. Andi menelepon di tengah kekacauan, "Kamu di mana?" "Ibu khawatir." Aisyah menjawab singkat, "Aku sedang selamatkan tetangga, Kak. Termasuk yang dulu menghina kami." Andi diam, lalu memutuskan sambungan. Pengkhianatan Lina terbayang lagi ketika Lina menelepon panik, "Rumahnya sudah hilang, Aisyah, tolong. Aku salah." Aisyah memakan, tapi luka tetap ada. Sepanjang malam, mereka bekerja tanpa henti. Rina hampir hanyut saat menyelamatkan anak kecil Pak Ret. Aisyah menariknya tepat waktu, "Jangan tinggalkan aku." Itu momen di mana Aisyah sadar, cinta mereka lebih kuat dari segala prasangka. Pagi menjelang, badai mereda sedikit, tapi kerusakan sudah parah. Tetangga yang dulu mengejek sekarang duduk di lantai rumah mereka, menatap bendera pelangi yang masih berkibar meski basah. Pak Ret berbisik, "Kalian dua wanita itu menyelamatkan kami semua." Aisyah tersenyum lemah,
tapi hatinya masih bertanya apakah ini cukup untuk mengubah segalanya. Rina memegang tangannya di depan semua orang, tidak lagi sembunyi. Konfrontasi batin Aisyah mencapai puncak saat ibunya menelepon lagi, "Kamu pahlawan sekarang, nak. Tapi pulanglah, kita bicara." Aisyah tahu keputusan terbesar masih menanti. Air surut perlahan, meninggalkan lumpur dan puing di mana-mana. Rumah Aisyah dan Rina penuh dengan tetangga yang selamat, termasuk yang dulu paling kejam. Bu Siti memeluk Aisyah, "Kami salah. Bendera itu. Mungkin Tuhan mengirim kalian untuk kami." Rina tersenyum, tapi Aisyah melihat di mata tetangga masih ada keraguan, prasangka tidak hilang begitu saja. Andi datang dengan perahu darurat, melihat semuanya, diam lama sebelum berkata, "Ma, Dik. Kamu benar, cinta kalian menyelamatkan kami." Tapi di telepon dengan ibu, masih ada ultimatum tersirat. Aisyah duduk di teras yang basah, memandang bendera pelangi yang robek tapi masih berdiri, merenung semua pengorbanan, air mata, pengkhianatan Lina, tekanan keluarga, dan sekarang keberanian yang membawa penerimaan parsial. Rina mendekat, "Kita selamat, dan kita tetap bersama." Aisyah mengangguk, tapi tahu harga yang dibayar begitu mahal. Beberapa tetangga mulai membantu membersihkan rumah mereka sebagai balasan, tapi bisik-bisik masih ada di belakang. Aisyah sadar perubahan sejati butuh waktu, tapi ia sudah tidak lagi ragu pada cintanya. Malam itu, saat kampung mulai pulih, Aisyah berbisik ke Rina, "Kita bangun lagi dari awal." Mereka berpelukan di bawah langit yang mulai cerah, setelah badai yang menguji segalanya. Apakah hanya bencana yang bisa meluluhkan hati penuh prasangka, atau cinta sesama jenis memang selalu salah di mata Tuhan dan masyarakat?